Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Kita akan membahas hari ini yaitu tentang boxplot sehingga kita bisa tahu apakah ada data anomali dalam sebuah data, kumpulan data, atau apakah ada kemencengan di dalam data. Baik. Sebelum itu kita akan refresh kembali bahwa di pertemuan yang lalu kita telah membahas ada yang namanya median gitu ya. Bahwa kita punya median, dia membagi data menjadi dua. Jadi ada yang kelompok yang kecil, ada yang kelompok besar. Selanjutnya di hari ini kita kenalkan namanya kuartil. Kuartil ini dia membagi data menjadi 4. Kuartet, kuar itu berarti membagi jadi 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Membagi data menjadi 4 daerah yang sama besar. 4 daerah yang sama banyaknya datanya. Maka di sini kita namakan yang pertama ini Q1, Q2, Q3. Jadi kita punya pembatas sebanyak 3. Kita namakan Q1, Q2, Q3. Selanjutnya ternyata belum puas lah orang. Orang ingin membagi data menjadi lebih spesifik, membagi data menjadi 10 yang dinamakan desil. Kalau dibagi 10 berarti ada berapa banyak pembatas kira-kira? Nah, tebakan yang tepat ada sebanyak 9. Jadi membagi menjadi 10 daerah yang sama besar berarti ada 9 pembatas. Nah, itu ya. Jadi ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Dan yang terakhir masih belum puas lagi bahwa kita bisa membagi data menjadi 100 sama besar. Artinya kalau 100 daerah harus punya 99 pembatas. Jadi ini ada persentil 1, persentil 2, persentil 3, nanti di tengah-tengah ada persentil 50, dan seterusnya sampai persentil 99. Nah, sudah sangat jelas bahwa median di masing-masing itu di tengah-tengah. Jadi kalau ditanya median di bagian kuartil, tentu jawabannya adalah Q2. Karena dia yang di tengah. Begitu juga di desil, mediannya adalah D5. Begitu juga di persentil, dia P50, persentil 50. Nah, kalau kuartil ngitungnya, nah ini agak sedikit beda ini ya. Jadi kalau di desil, kuartil 1 ini sama dengan desil berapa? Itu tidak bisa pas. Tidak bisa langsung kita katakan, oh ini D3 atau D2. Karena yang tepat adalah di antara D2 dan D3. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara ngitungnya ini Q1 dan Q3? Kalau kemarin kita ingat-ingat bahwa si median ini kita ambil tengah-tengahnya, ya. Misalkan kita punya data 1, 2, 7, 8, 9 yang telah kita urutkan. Maka untuk menentukan median kemarin apa? Kita cari tengah-tengahnya. Dari sini kita punya tengah-tengahnya ada di sini. Ya. Di sini ada 2 data, di sini ada 2 data. Hingga kita punya
mediannya, yaitu 7 ditambah 7 dibagi 2. Itu adalah median. Sedangkan bagaimana kalau kuartil 1? 1 apa 2? Atau tengah-tengahnya? Nah, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk mencari kuartil 1, kita cari dulu dia posisi kuartil 1 ini di data keberapa. Oke. Cara menentukan posisinya itu adalah N tambah 1 dibagi 4, karena kuartil itu membagi 4 sama besar. Karena dia kuartil 1, maka dikali 1. Gitu. Nanti untuk menentukan kuartil 3 pun sama. Sama-sama dibagi 4, tapi dikali 3, karena dia kuartil 3. Nah, sebenarnya kuartil 2 pun atau median itu bisa juga ditentukan seperti ini, bahwa dikalikannya dikali 2. Oke, selanjutnya N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Jadi kalau dalam kasus ini N berarti sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 data. Jadi di sini 6 tambah 1 bagi 4 kali 1. 6 tambah 1, 7/4. Berapa 7/4 itu? Kali 1 kan tetap ya. 7/4, coba kita hitung. 1, 4 kurangi 3, dan tidak bisa, kasih koma, 30. 30 bagi 4, 28 ya, 28, 7, 28, 2, 25. 1,75. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu posisi Q1, kita perlu sadari bahwa data ke 1,75 itu artinya di antara X1 dan X2. Di sini ada X1,75. Tapi tidak pas di tengah-tengahnya ya. Coba kita geser sedikit. Kira-kira berarti kan kayak gini. Dia lebih mepet ke X2. Nah, kira-kira kan seperti itu. Karena dia 1,75 lebih dekat ke X2. Berarti gimana cara ngitungnya? Kalau tengah-tengah kan enak, tinggal dibagi 2. Tapi kalau mepet ke X2, pertanyaannya adalah kita bisa tentukan dengan seperti ini. X1 ditambah 0,75 dari mana ini? Dari komanya. Untuk menentukan seberapa dekat dia dengan X1 atau dengan X2. Ngikutin komanya. 0,75 kali selisih antara X2 dan X1. Nah, gitu. Jadi, kalau pecahannya semakin kecil, maka dia akan semakin dekat dengan X1. Pecahannya semakin besar, semakin dekat dengan X2. Tinggal kita tentukan X1-nya tadi 1 ditambah 0,75 kali X2 min X1. X2-nya adalah 2, X1-nya 1. Nanti 1 kali 0,75 kali 1, hasilnya adalah 1,75. Di Q1 berarti ya 1,75 ini. Gitu. Sedangkan untuk ini, posisi Q3. Sama persis, tadi 7/4 sudah kita cari ya. 1,75 ya. Kali 3. Berarti berapa nih? 1,75 kali 3. 3 kali 5, 5. Nyimpen 1, 2. Nyimpen 2, 5. 5,25. Artinya 5,25 tempatnya di mana? Kalau kita bayangkan ya, sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa dalam jawaban. Kita cukup membayangkannya saja.
Karena di sini ada X5, di sini ada X6, X 5,25 ini lebih dekat ke X5. Nah, kira-kira seperti ini ya gambarannya. Ngitungnya sama persis dengan yang tadi, bahwa X 5,25 itu adalah X5 ditambah 0,25 kali selisihnya X6 min X5. Berarti X5 ini berapa tadi? 8 ditambah 0,25. X6-nya 9 min 8 X5-nya. Jadi ketemu 8 tambah 0,25 kali 1. Berarti 8,25. Jadi Q3-nya 8,25. Nah, jadi kita sekarang bisa menentukan Q1 dan Q3-nya. Bagaimana untuk menentukan desil persentil? Sebenarnya sama persis. Jadi tidak berbeda sama sekali ya. Kalau kita kerjakan juga bahwa pertama sama-sama mencari posisi. Jadi misal kita cari desil ke-7. Sama, pembaginya saja yang diganti. Kalau desil berarti pembaginya jadi 10 kali 7. Nah, berarti hasilnya berapa ini posisinya? Tadi N tambah 1 artinya apa? 7 per 10 kali 7. 7 kali 7, 49 dibagi 10 berarti 4,9. Nah, artinya kita sedang mencari X 4,9. Gas, langsung kita cari ya. X 4,9 artinya X4 ditambah 0,9 kali X5 min X4. Karena dia letaknya di antara X4 dan X5. X4 di sini berapa tadi? X4-nya adalah 7. Data keempat ya, 7 ditambah 0,9. X kelima adalah 8. 7. Oke, jadi sekarang kita temukan 7 kali 0,9 kali 1. Jawabannya 7 tambah 0,9, 7,9. Misal persentil, bagaimana? Sama persis. Kita tentukan posisinya dulu. Misal mau nyari persentil ke 35. Boleh. Jadi N tambah 1. Baginya dengan 100 kalau persentil. Karena dia membagi data menjadi 100. Kali 35. Berarti berapa nih? 7 per 100 kali 35. Berapa 35 kali 7? 5 kali 3, 21, 24. Jadi 2,45. Nah, tinggal kita hitung. X 2,45 sama dengan X2, ya kan? Karena dia di antara X2 dan X3. X2 berapa tadi? 2 sama 7 ya. X2-nya 2. X3-nya 7. Berarti 2 tambah 0,45 kali 5. Kali 5 berapa ini? 5 nyimpan 2, 2,25. Sehingga di sini ketemu angkanya 4,25. Jadi persentil ke 35 itu adalah 4,25. Tuh. Artinya rumusnya sama ya. N tambah 1 dibagi berapa kali mau dicari posisi yang berapa. Oke, baik. Selanjutnya, tujuan akhir hari ini yaitu ingin membuat sebuah box plot. Di mana dari box plot kita tahu nanti kemencengannya
bentuk distribusinya ataupun pencilannya. Box plot. Box, kotak, plot, plot. Ini adalah plot yang berbentuk kotak. Box plot ini ketika menentukannya harus dulu beberapa kita hitung. Kita hitung dulu Q1, Q2, Q3. Terus kita hitung jangkauan antar kuartil, di mana dia adalah Q3 min Q1. Dan yang terakhir kita akan menghitung batas atas, yang mana batas atas ini adalah Q3 ditambah 1,5 jangkauan antar kuartil. Sementara batas bawah adalah Q1 min 1,5 jangkauan antar kuartil. Oke, sekarang kita misalkan punya sebuah data 1, 2, 3, 5, 5, 8, 50. Lihat. Terutama lihat di bagian 50. Ini bisa kita sebut 50 ini menjadi sebuah anomali. Karena datanya ini terlalu besar dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain yang kecil. Itu ya. Artinya di sini sebenarnya secara awam kita sudah bisa menentukan bahwa 50 ini agak aneh. Kenapa dia bisa 50 sendiri, yang lain kecil? Nah, tapi kita bisa verifikasinya menggunakan batas atas dan batas bawah. Kalau 50 ini di atas batas atas, berarti dia termasuk pencilan atas. Outlier atas. Kalau dia kurang dari batas atas, berarti masih aman. Walaupun secara penglihatan kita itu terlalu besar, namun kenyataannya kalau dihitung secara statistik bahwa masih oke sebenarnya, nggak terlalu melenceng. Nah, sekarang kita hitung dulu Q1, Q2, Q3 seperti yang tadi kita lakukan. Q1 apa tadi? Pertama harus mencari posisi Q1. Datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rumusnya apa tadi? 7 tambah 1 dibagi 4 kali 1. Berarti berapa ini? 7 tambah 1 adalah 8. 8 per 4 kali 1 yaitu 2. Artinya Q1 itu adalah data posisi kedua. Nah, kalau ini enak ya. Kalau hasilnya bulat ini berarti tidak perlu ngitung koma-koma ya. Langsung set. Ini adalah Q1, 2. Sekarang kita mau hitung Q2. Q2 ya nggak usah dihitung, nggak apa ya, kelihatan sebenarnya. Tapi kalau mau kita hitung, boleh-boleh saja. 7 tambah 1 bagi 4 kali 2. Jadi rumusnya ini berlaku untuk Q1, Q2, Q3 ataupun desil ataupun persentil. 2 kali 2, 4. Berarti Q2 adalah posisi keempat. Posisi keempat, 1, 2, 3, 5. Berarti dia 5. Sedangkan yang terakhir, posisi Q3 itu adalah 7 tambah 1 bagi 4 kali 3. Tadi kan 8 toh, bagi 4, 2 kali 3, 6. Jadi Q3 adalah data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 8. Oke, kita sudah dapatkan semua. Q1, Q2, Q3. Sekarang kita langkah keduanya mencari JAK. Bahwa di JAK adalah Q3 min Q1. Q3-nya 8, Q1-nya 2. JAK-nya 6. Jangkauan antar kuartilnya 6. Yang ketiga mencari batas atas. Q3 ditambah 1,5 JAK.
Q3-nya di sini adalah 8 ditambah 1/2 jangkauan antar kuartilnya 6. Berarti berapa ini? 8 kali 1/2 dari 6. 1 kali 6, 6 tambah setengah kali 6, 3. Jadi 8 tambah 6, 14 tambah 3, 17. Nah, sekarang kita bisa verifikasi. Data 50 itu nilainya jauh lebih besar dari 17. Jadi batas maksimum yang ditolerir itu 17. Lebih dari itu berarti ini sudah anomali, ini sudah aneh, sudah outlier, pencilan. Jadi 50 di sini termasuk data pencilan. Tulis pencilan. Sekarang kita hitung lagi batas bawah. Kalau bawah kayaknya nggak ada pencilan ya, karena dia kan ya mirip-mirip ya angkanya. Ya, Q1 minus 1/2 JAK. Q1-nya itu berapa ya? 2. Kok tambah? Sorry, minus 1/2 kali 6. Berarti 2 minus 9. Minus 7. Nah, ini tidak ada kan yang lebih kecil dari minus 7. Artinya kita bisa simpulkan tidak ada pencilan bawah. Oke, nah setelah itu jadi semuanya, maka kita bisa menggambarkan box plotnya. Pertama garis dulu. Setelah kita garis, gambarkan dulu outlier. 50, bisa kasih tanda bintang atau apapun, kasih tanda. Setelah itu gambarlah Q1, Q2, dan Q3. Q1, Q2, dan Q3 posisinya ada di 5, tengah-tengahnya 5, anggaplah di sini ya. 5, terus 8, anggap di sini. Terus 2, pas ya, kira-kira seperti itu ya jaraknya. Box-nya ada di sini. Nah, kita gambar di sini garis-garis yang sesuai dengan Q1, Q2, Q3. Di sini Q1, ini Q2, ini adalah Q3. Ini adalah box-nya. Nah, orang seringkali mengenalkannya menjadi whisker plot. Karena dia kayak punya kumis. Kumisnya ini terbentuk dari ini. Bahwa kalau kita lihat datanya kembali, kita bentuk kumisnya itu dari nilai terbesar yang bukan outlier. Di sini nilai terbesar yang bukan outlier adalah 8. Kalau 8 belum digaris, harus digaris. Tapi di sini 8 itu sudah termasuk Q3. Jadi tidak perlu ada garis atau kumis tambahan. Beda halnya dengan kumis yang kiri. Kita cari nilai terkecil yang bukan outlier bawah. Nah, di sini lihat 1 ini bukan outlier. Artinya kalau 1 bukan outlier, kita kasih kumis di sini. 1. Nah, jadi ada kumisnya. Ini adalah bentuk akhir dari box plotnya. Itu ya. Pertama kita gambar outliernya atau pencilannya. Setelah pencilannya digambar, gambar Q1, Q2, Q3 sebagai boxnya, kotaknya. Setelah kotaknya digambar, kalian buat kumisnya. Itu. Kalau kumisnya ternyata sama dengan Q3, seperti halnya kasus ini ya tidak perlu digambar. Tapi kalau kumisnya beda, itu ya seperti yang ada di gambar ini harus digaris. Jadi kumisnya itu adalah nilai terbesar atau nilai terkecil yang bukan merupakan outlier. Baik. Nah, dari sini bagaimana kita melihat konfigurasi data ini? Apakah menceng ataukah ada outlier? Kalau outlier jelas ya, bahwa di data ini sebenarnya ada yang aneh, yaitu nilai 50. Mungkin ada kesalahan input data, ataupun memang
ada perilaku yang luar biasa dari sampel tersebut. Terus selanjutnya, apakah datanya ini bentuknya simetris? Kalau kita lihat dari box plotnya ini, kita bisa perkirakan bentuknya ini kira-kira seperti ini. Nah, artinya apa? Dia ada menceng ke kiri, ada agak sedikit ini buntutnya itu di kiri. Sehingga kita bisa pahami dia enggak simetris ini. Nanti sifat kesimetrisan ini penting untuk melihat apakah datanya ini normal atau enggak. Jadi sebenarnya box plot ini deteksi awal saja. Apakah datanya ini sifatnya normal atau enggak. Apakah normal atau enggak itu penting? Ya penting nanti. Kalau normal ya berarti bagus. Bagus, mudah diprediksi. Kalau enggak normal ya berarti ya enggak normal. Oke, selanjutnya untuk latihan, saya minta teman-teman di rumah untuk membuat box plot dari data berikut ini. 1, misal 5, 10, 11, 13, 20, 22, 50, 100. Nah, dari data ini silahkan kalian buat box plotnya. Ya, lihat outlier-nya 100 outlier atau enggak, 50 outlier atau enggak. Kemungkinan iya, ada kemungkinan. 1 apakah outlier? Ada kemungkinan karena jaraknya dia di sini cukup jauh ke 10. Ini malah lebih jauh ya. Jadi kemungkinan di sini ada outlier bawah dan juga ada outlier atas. Nah, silakan dibuat, dikerjakan untuk latihan. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan buat hari ini. Terima kasih banyak semua yang sudah menonton dan semoga bisa lancar membuat box plotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.